Apakah boleh mengikuti pemilu capres? Ya, para asatid ada perbedaan pendapat, para masyayikh juga ada perbedaan pendapat. Mayoritas masyayikh, mayoritas ulama, mayoritas ustadz mengatakan boleh. Dan pilihlah orang yang menurut kita paling baik atau paling besar maslahatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Dan kriteria ini bisa berbeda-beda personnya antara pemilu yang satu dengan pemilu yang lain. Kriterianya itu, siapa yang menurut kita itu paling dekat dengan kriteria ini, maka pilihlah. Jadi kita tidak fanatik kepada person, kita fanatiknya kepada kriteria ini. Kenapa para ulama itu menganjurkan seperti itu? Karena ya, kita ketika dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit, maka kita harus memilih yang paling ringan mudaratnya. Dua pilihan sulit, jemaah. Negara kita negara demokrasi, dan para ulama negara demokrasi ini tidak murni sesuai dengan syariat Islam. Tapi kita tidak bisa menggantinya, apalagi kita rakyat jelata. Tidak bisa kita ganti, itu dipaksakan kepada kita. Kemudian kalau kita tidak memilih, bukan berarti kita keluar dari demokrasi, karena demokrasi memberikan pilihan untuk golput. Demokrasi pun memberikan pilihan kepada rakyatnya untuk golput. Yang golput dibiarkan, tidak apa-apa, itu memang pilihan. Tidak ada yang memaksa kita untuk memilih. Tapi walaupun yang golput 80%, maka hukum tetap akan berjalan. Nanti yang mempengaruhi keputusan 80% tadi adalah yang 20% ini. Ya. Ini pilihan, dan pilihan ini mudaratnya besar. Kalau kita golput terjadi yang seperti itu, mudaratnya besar. Dan ketika kita golput, kita belum keluar dari demokrasi. Kalau kita ingin keluar dari demokrasi, sana ke negara-negara yang misalnya kerajaan. Pergi ke sana baru kita keluar dari sistem demokrasi. Kalau masih di Indonesia, ya kita dipaksa untuk menerapkan demokrasi. Yang golput pun sebenarnya masih dalam sistem demokrasi. Karena memang demokrasi memberikan pilihan itu. Maka lebih baik kita memberikan pilihan sebagaimana ini disampaikan oleh para ulama. Mayoritas ulama seperti itu. Antum lihat ke Lajnah Daimah, ya. Ini lembaga fatwa di negara Saudi menyampaikan itu. Antum ke Syekh Albani, fatwanya banyak, beliau membolehkan. Antum ke Syekh Utsaimin, fatwanya banyak. Ya, bahkan Syekh Utsaimin itu mengatakan wajib. Antum ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad masih hidup. Ini ulama sangat alim sekali dalam masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajar di Masjid Nabawi itu sampai lebih dari 30 tahun atau 40 tahun. Sekarang umurnya lebih dari 80 tahun. Pernah berfatwa tentang masalah pemilihan gubernur di Jakarta. 2019. Ana di majelis. Ya, ana ketika itu di majelis beliau. Pemilihan gubernur Jakarta tahun berapa ya? 2017. Ya, ana masih di sana. Karena ana 2019 sudah di Indonesia ya. 2017. Ana pulang 2018 awal. Ana mendengar langsung dari beliau. Ini ulama hadis paling senior di kota Madinah. Mengatakan kalau kalian tahu siapa yang lebih besar maslahatnya bagi Islam dan kaum muslimin, maka pilih yang menurut kalian seperti itu. Pilihan seseorang bisa salah, jemaah. Bisa salah. Bisa kita percaya kepada seseorang karena memang yang kelihatan seperti itu ternyata setelah menjabat tidak seperti itu. Tidak ada masalah di sini. Karena yang kita ikuti adalah dzan kita. Ya, ini seperti ketika ada seseorang batal wudunya. Tapi dia ingat-ingat, enggak ingat kalau dia batal. Akhirnya dia sholat. Boleh enggak dia sholat? Apa yang kita katakan? Boleh. Loh, Ustaz, ini kan enggak punya wudu sebenarnya. Iya, tapi persangkaan dia berwudu. Enggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya setelah sholat dia meninggal, apakah dikatakan orang ini meninggalkan sholat? Tidak. Mungkin dikatakan meninggalkan sholat tapi tidak berdosa dia. Karena dia sudah mengikuti persangkaannya. Maka tidak ada masalah ya. Tanggung jawab kita adalah ketika memilih. Ketika kita memilih yang kelihatan di mata kita lebih besar maslahatnya untuk Islam dan kaum muslimin, itu yang mana? Setiap calon yang kita pilih pasti ada kekurangannya, pasti. Tidak ada pemimpin yang sempurna, itu tidak ada.
Dari yang buruk-buruk ini, misalnya kita katakan buruk semuanya, dari yang buruk-buruk ini, mana yang keburukannya paling ringan untuk Islam dan kaum muslimin, itu yang kita pilih. Bahkan ada, subhanallah ya, ada fatwa dari sebagian masyayikh di negara kafir, yang mencalonkan pun kafir semua, tapi salah satunya itu lebih dekat kepada kaum muslimin, lebih welcome dengan kaum muslimin. Di fatwa tersebut disebutkan pilih yang lebih dekat kepada kaum muslimin walaupun kafir. Apalagi keadaan di negara kita jauh lebih baik daripada yang ditanyakan tersebut. Wallahu a'lam.